Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hupiah. Di sini saya akan membahas persoalan krusial tentang perwakapan yang ada di Indonesia. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja persengketaan wakaf. Yang kedua, apa sih akar masalah dari persengketaan wakaf. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi untuk persengketaan wakaf itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas 3 rumusan masalah tersebut. Persengketaan wakaf. Timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakapan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di kantor urusan agama, di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, candra sengkala, piagam perwakapan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah wakaf ini semakin lengkap dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPIW atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani. Contoh kasus persengketaan harta wakaf. Pengesahan wakaf di Aceh, seseorang berinisial DDA pada tahun 1922 mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Tanah tersebut terletak di Desa Paloh, Kemukiman, SP 2, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Aceh Utara. 2 bulan setelah diwakafkan, di atas tanah tersebut dibangun masjid dan kemudian diteruskan dengan pembangunan madrasah. Saat itu yang menjadi nazir adalah HI, salah seorang anak DDA. HI ini memiliki anak yang berinisial JH. Setelah HI meninggal, JH mengklaim bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut dengan alasan tanah itu tidak terdaftar sebagai tanah wakaf dalam pendaftaran wakaf di KUA setempat. Atas dasar peristiwa ini, MH dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Biron untuk mengesahkan tanah wakaf yang dilakukan oleh DDA. Dengan mendatangkan saksi-saksi, akhirnya Pengadilan Agama Biron mengabulkan gugatan tersebut. Keputusan ini dibuat Pengadilan Agama Biron nomor 319 atau 1984 tertanggal 24 Desember 1984 karena tidak puas pihak yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. PTA Banda Aceh kemudian menerima banding tersebut dan memutuskan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Biron untuk membuka kembali sidang perkara wakaf tersebut. Namun pada akhirnya PTA menetapkan putusan nomor 20 tahun 1985 dengan keputusan bahwa wakaf yang dilakukan DDA adalah sah. Penyelesaian persengketaan wakaf dalam peraturan perundang-undangan. Jika pada PP nomor 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum Islam, sengketa wakaf diselesaikan secara litigasi dengan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, maka pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non-litigasi melalui musyawarah. Jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi, dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut.